Agripa, mohon izin. Ya, jadi mungkin sedikit Bapak Ibu, saya kalau dibilang pastor baru juga tidak ya, karena baru 13 tahun jadi pastor. Tahun 2010 saya ditabiskan di Tanjung Uban. Kalau pernah ke gereja Tanjung Uban, ya, di gereja Santo Fransiskus Xaverius, itu disitulah kami ditabiskan dengan satu orang teman saya, Pastor Yudi, 28 Mei 2010. Soalnya tadi saya mau berdiri karena ulang tahun 28 Mei, tapi ulang tahun tabisan. Memang kalau dalam iman, kalau dalam gereja Katolik, ulang tahun tabisan lebih dihormati daripada ulang tahun kelahiran. Ya. Tapi nanti panitia pasti sibuk lagi, potong anjing lagi, tambah lagi, karena pengaruh pastor ulang tahun bulan Mei ya. Ini bulan Juni itu Mei? Oh, tapi bulan Mei. Oke, baik. Nah, saya mau sharing, saya waktu tabisan saya moto tabisan saya itu saya ambil dari Lukas 1 bab 46 sampai dengan 48. Tapi bukan itu yang firman yang mau kita baca. Itu hanya sharing saya moto tabisan saya ambil dari situ, tapi saya sederhanakan kata-kata itu. Saya menulis itu kata-kata kemudian saya singkat, jadikan moto saya, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria sebab Allah memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Itu satu Magnificat ya, pujian dari Maria ketika dia mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel dan dia diberi kepercayaan untuk melahirkan Yesus, dan kemudian dia mengadukan kidung, melambungkan kidung, satu kidung yang menunjukkan betapa memang dia merasa saya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, tapi kemudian Tuhan yang besar itu memperhatikan kehinaanku, Tuhan yang besar itu memperhatikan kerendahanku, dan dia memilih aku untuk menjadi Bunda Yesus. Lalu memang dari moto itu, kalau ditanya sekarang siapa saya senang dengan moto itu. Memang nggak ada apa-apanya. Merasa ya sudah pelayan, terutama pelayan ini ya, sudah 10 tahun di migran ini. Kadang-kadang kalau duduk merenung juga Pendeta Agripa, buat apa ya? Nggak ada buat apa-apa juga. Ya. Merasa tidak buat apa-apa. Dan benar, kadang-kadang juga kosong juga. Orang puji sana, puji sini, ngomong sini, sampai di rumah kamar juga. Rasa Tuhan ini sebenarnya apa sih? Ya, jadi rasa juga seperti ada semacam, kalau dalam kisah orang-orang suci itu ada semacam malam gelap jiwa, kehampaan, ada kekosongan juga. Jadi, tapi saya kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, memang saya selalu ingat dengan moto tabisan itu, memang kita nggak ada apa-apanya, tidak apa-apanya. Ini semua hanya karena Tuhan memang mau buat jadi, dan kemudian Tuhan mau pakai, dan Tuhan punya rencana yang kadang-kadang juga kita tak nikmati juga. Apa ya, nikmati apa? Orang bilang-bilang itu ya kita iya saja, tapi kita sebenarnya dalam hati ada Tuhan ya, seperti rasa ini ya tidak ada apa-apa. Jadi kalau malam ini saya mau sharing firman ini, mungkin lebih kita bisa lebih sebagai sebuah keinginan kita bersama untuk belajar. Karena kita, kalau saya pribadi, saya merasa saya belum betul merasa berbuat apa, dan saya merasa juga bahwa memang ini pekerjaan sebenarnya yang biasa saja. Yang biasa dalam pengertian bahwa sebenarnya semua orang bisa melakukan pekerjaan ini. Ya, tidak ada yang luar biasa, biasa saja. Jadi semua orang bisa, bukan hanya milik satu orang, bukan hanya milik dia yang bisa buat, bukan cuma bilang itu. Pokoknya kalau ngomong tentang migran itu Pak Musa, ya. Pokoknya kalau lihat migran pasti lihat muka Pak Musa atau muka Romo Pascal, muka Pendeta Agripa, seperti itu, ya. Enggak, ini menurut saya ini adalah karunia yang bisa dilakukan, yang bisa diemban atau dilakukan, dibuat oleh siapapun. Mengapa bisa gitu? Tentu kita belajar ya,
tadi saya bilang kita belajar, kita tentu dalam pekerjaan ini saya pribadi sangat belajar dengan Yesus. Banyak hal kita bisa pelajari di Yesus, tapi yang menarik itu saya suka sebenarnya memikirkan, Yesus saja ya, Yesus saja mau meninggalkan surga untuk terjun ke dunia yang busuk ini. Itulah kalau kita kasar. Yesus dia enak di surga, dia mau tinggalkan surga itu, dia pergi masuk ke dalam dunia yang penuh dengan macam-macam cerita. Kita pula sibuk mau masuk surga. Nah, itu refleksi saya pribadi, ya, refleksi saya pribadi. Yesus saja mau turun, kenapa pula kita sibuk naik ke atas? Padahal Tuhan bilang udah jelas, jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Tuhan nggak bilang jadilah terang surga, jadilah garam surga, enggak ada. Tapi disuruhnya jadi terang dan garam dunia. Itu mengganggu saya, berpikiran saya, Yesus ini meninggalkan surga untuk masuk ke dunia dan memberi warna pada dunia. Kenapa kita sibuk dengan urusan-urusan surga? Ya. Padahal surga sudah jelas, siapa yang mengimani Yesus sebagai jalan kebenaran, ya, keselamatan itu pasti akan menjadi miliknya. Yang kedua, saya suka membaca Mother Teresa, dan itu satu orang kudus dalam gereja Katolik. Dan sebenarnya saya senang baca dia karena dia ternyata punya pengalaman malam gelap jiwa juga, ya, kehampaan juga. Itu luar biasa, satu orang yang cukup diidolakan karena dia, menurut saya dia adalah seorang ibu yang betul-betul mengikuti Yesus. Betul-betul mengikuti Yesus. Kalau kita ini kan baru kadang-kadang ikut 2 langkah, mundur 5 langkah, ini kan macam joget kan. 10 langkah cepat ke depan, mundur ke belakang pun 20 langkah juga. Ya. Tapi kalau Mother Teresa menurut saya itu ibu yang memberi contoh bagaimana mengikuti Yesus. Ada juga Santo Damian, ya, seorang yang kalau di dalam gereja Katolik pasti tahu, yang di gereja Damian yang Bengkok. Itu seorang kusta. Saya menarik dengan beliau itu adalah beliau itu waktu dia ketahuan sakit kusta dan kemudian pimpinannya mengajak dia untuk pindah dari daerah Molokai tempat orang kusta itu. Ini kita selamatkan datang dulu untuk Tiban dan sekitarnya. Sama kira ada wajah Tiban dulu. Tiban ya? Tiban ya Pak. Iya Pak. Kalau nggak dia nggak bisa masuk Tiban lagi aku. Selamat datang Tiban. Silakan. Saris. Ada. Malam. Belajar bagaimana melayani itu dari Yesus sendiri yang mau meninggalkan surga. Belajar melayani itu kemudian dari Mother Teresa yang menurut saya dia kasih contoh yang luar biasa. Banyak sebenarnya orang-orang kudus lain. Belajar melayani dari Santo Damian yang mau tetap tinggal menjadi orang kusta, walaupun sebenarnya gereja waktu itu pimpinan menyuruh dia, "Udah kamu keluar aja dari pulau itu supaya kamu disembuhkan," tapi dia bilang enggak, saya mau mati sebagai orang kusta. Itu putusan yang luar biasa. Dan belajar juga dari satu uskup namanya Romero, dan sudah jadi santo juga. Romero ini satu uskup di Amerika Latin yang berani berteriak tentang ketidakadilan, tapi yang menarik dari kisah heroiknya adalah dia mati ditembak oleh mafia pada saat dia misa. Kadang-kadang pengen juga sih mati gitu, ditembak gitu. Ya, kadang-kadang kalau lagi-lagi agak kurang berdoa gitu Pak. Nah, dari semua ini kalau dalam kitab suci yang mungkin yang akan kita bahas malam ini adalah kita belajar. Saya membaca kisah tentang orang Samaria dan kisah tentang pelayanan kasih jemaat Makedonia. Ini luar biasa banget. Kita baca dulu kisah orang Samaria. Kita bisa buka di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kita baca bergantian ya.
Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang benar. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya dengan tengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara kedua orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya Bapak Ibu, ini kita sering dengar kata ini dan cerita ini dan kisah ini sangat familiar saya kira di antara kita. Gampang sekali. Banyak juga kita sering mempraktekkan buat drama dan sebagainya. Tapi yang paling susah saya kira dari kisah ini adalah belajar jadi orang Samaria. Susah. Nggak gampang. Karena pilihan untuk jadi orang Samaria itu nampaknya sederhana, tapi tidak mudah. Nah, saya lihat ada 3 hal yang dimiliki oleh pribadi seorang Samaria itu. Pertama, dia punya mata yang melihat, dan menurut saya itu yang perlu kita pelajari. Mata yang mau melihat situasi, ya, terbuka melihat situasi. Yang kedua adalah dia memiliki hati yang peka. Ketika dia melihat, hatinya langsung tergerak dan punya kepekaan. Dan yang terakhir adalah dia punya tangan yang siap membantu. Mata, kemudian hati, dan kemudian tangan. Dan itu yang tidak dimiliki oleh imam maupun oleh orang Lewi. Mereka punya mata, tapi mereka tidak punya hati. Mereka punya hati, tapi mereka tidak punya tangan yang siap membantu atau menolong. Nah, kisah orang Samaria ini sungguh luar biasa. Orang Samaria ini tidak menyelesaikan masalah memang Bapak Ibu. Apakah setelah kisah orang Samaria ini ada kejahatan, ada perampokan? Masih ada sampai sekarang. Tapi orang Samaria ini menunjukkan sikap, menunjukkan komitmen iman. Dia menunjukkan jati diri dia bahwa sebagai manusia memang sudah seharusnya aku menolong yang lain. Entah siapapun dia itu. Bahkan dia sendiri sebenarnya tahu bahwa itu orang asing. Itu sebenarnya orang yang najis, orang yang sebenarnya secara kultural, budaya itu dianggap sebagai orang tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh mereka tolong. Tapi apa yang dibuat oleh orang Samaria yang baik hati ini, ya,
menembus semua batas-batas sekat-sekat primordial yang ada, dan dia menunjukkan kepada kita bahwa itulah sebenarnya persaudaraan yang sejati. Buka matamu, pakai hatimu, dan kasih tangan. Di situ engkau akan menemukan persaudaraan. Nah, saya mau baca lagi tambah kisah dari Makedonia. Kalau dari Makedonia ini memang mengerikan sebenarnya. Saya baca lagi. Itu di 2 Korintus ayat 8. Kita baca 2 Korintus bab 8. 2 Korintus bab 8. Pelayanan kasih. Saya baca aja. Saudara-saudari, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa yang terjadi situ? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini mengeri kali ini sebenarnya nih, ya. Kita ulang lagi, ini tutup dulu katanya. Selagi dicobai dengan berat. Satu, dia dicobai dengan berat. Nah, orang-orang Makedonia ini dikisahkan oleh Paulus. Dia mengalami cobaan berat. Lalu bukan hanya cobaan berat, dia mengalami juga berbagai penderitaan. Dan satu lagi apa? Dia amat sangat miskin, ya, sangat miskin. Apa beda Bapak Ibu? Orang miskin sama orang yang sangat miskin? Ada yang tahu Pak? Dapat nasi nambah 2 bungkus nanti. Wow, dapat jawab. Apa? Orang miskin dan orang sangat miskin. Susah mau hibur kami ini udah miskin terus jadi bingung bedakan mana miskin sangat miskin. Miskin itu berarti tidak punya sama sekali loh. Kalau miskin tidak punya? Kalau yang sangat miskin tidak punya sama sekali. Kalau miskin mungkin masih bisa makan nanti sekali sehari. Ya. Kalau miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin apa-apa nggak punya. Ya. Miskin ini berarti apa? Tidak punya apa-apa. Tapi kalau dia sangat miskin, apapun nggak ada. Apapun nggak ada deh. Ya. Nah, itulah membantu kita untuk berpikir. Tapi Bapak Ibu, yang menarik dari jemaat Makedonia ini, sekalipun mereka dicobai dengan berat, sekalipun mereka mengalami berbagai penderitaan, dan sekalipun mereka sangat miskin, tapi mereka meluap dalam sukacita. Sukacita terus, meluap-luap sukacitanya. Dan mereka kaya dalam murah. Ini kadang-kadang kita pusing, ya. Kadang-kadang saya kalau di lampu merah itu diminta-minta sama orang itu, kadang-kadang kita dalam hati ngomong juga, bukan nggak mau kasih, aku pun susah juga, ya kan? Kita ini sama-sama susah, kadang-kadang gitu ya itu. Itu kan kadang candaan seperti itu ya mungkin masuk akal seperti itu. Tapi kalau kita baca Makedonia, sudah mengalami penderitaan, sudah mengalami berbagai macam cobaan yang berat, dan sudah sangat miskin juga, tapi masih ada sukacita meluap-luap dan hatinya penuh kemurahan. Macam mana itu pembandingan? Mungkin kalau pendeta Musa sudah sampai ke situ lah, ya. Tapi siapa bisa kayak gini? Kalau orang meluap-luap hatinya karena dia punya uang, ya wajar. Kalau orang meluap-luap hatinya karena dia tidak punya masalah, itu pasti wajar. Kalau orang kemudian melakukan kemurahan hati karena dia tidak pernah mengalami cobaan berat, itu pasti sangat masuk akal. Tapi ini mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan hidupnya sangat miskin. Tapi mereka berlimpah-limpah dalam kemurahan, dan mereka hatinya meluap-luap dalam kegembiraan. Bisa nggak kita? Bisa, pasti. Kalau mau jadi pelayan memang harus bisa.
Jadi ini kualitas saya kira orang Samaria itu dijelaskan dengan baik oleh jemaat di Makedonia ini. Kita baca firman Tuhan lagi di ayat yang ketiganya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bisa ya gitu ya? Ada nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau berani bersharing? Udah susah dia tapi masih mau juga memberi diri. Ada nggak? Ada temukan orang di Batam seperti ini? Ada? Dan Paulus bersaksi, ya, mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan lebih melampaui. Ini sebenarnya tamparan buat kita. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang suka ngeluh, baca Makedonia ini. Ya, bapak-bapak yang sudah ngeluh-ngeluh, baca Makedonia ini. Kalau mau jadi murid Tuhan, kalau mau jadi orang sama yang baik hati, baca. Ternyata orang yang mengalami banyak penderitaan, orang yang mengalami banyak kesusahan, orang yang hidupnya sangat miskin, dia bisa kok bersukacita, melimpah lagi, dan murah hati. Bahkan dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan kemampuan melebihi apa yang kita pikirkan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Jadi berlomba-lomba mereka, berlomba-lomba untuk melayani. Mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi Bapak Ibu, mengapa mereka bisa seperti ini pertanyaannya? Kok bisa ada orang seperti itu? Makanya tadi saya katakan, kok bisa ada orang seperti Mother Teresa? Kok bisa ada seorang seperti misalnya Santo Damian? Kok bisa ada orang yang kita lihat dalam hidupnya, sebenarnya dia tuh pernah susah nggak ya hidupnya? Sebenarnya kita nggak rasa kayak dia tuh rumah, tapi kok happy terus? Kita yang punya rumah bagus, punya mobil, asal udah mau masuk ke rumah saja muka tuh sudah ini kita masuk neraka lagi nih, jumpa istri misalnya contoh ya. Kenapa Bapak Ibu? Mengapa mereka bisa sedemikian luar biasa dalam melayani Tuhan? Mengapa, bagaimana mereka bisa punya sikap yang seperti itu? Nah, kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 9 ya, itu dikatakan apa? Mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka mengenal kasih karunia Allah, yang oleh karena kasih karunia itu membuat dirinya miskin. Jadi mereka tahu sekali bahwa Allah itu sudah lebih duluan memberikan dirinya menjadi miskin, melepaskan kealahannya untuk menjadi manusia dan menyelamatkan mereka. Jadi apa? Kesadaran bahwa mereka diselamatkan oleh Allah. Kesadaran ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Dengan kesadaran ini membuat orang kemudian melakukan kebaikan karena tidak merasa diselamatkan. Contohlah kita kalau kita ditolong orang. Mengapa kamu baik sama dia? Nggak bisa aku lawan sama dia. Kenapa? Pak Maksi itu baik kali sama aku. 5 kali aku diselamatkannya waktu aku mau misalnya mau kecelakaan. 5 kali aku ditolong dia ketika uang aku tak ada. Misalnya kayak gitu contoh saudara. Berani nggak kita sama dia? Nggak akan berani. Kita merasa berutang budi sama dia. Dan kalau kita melakukan kebaikan itu bukan karena supaya kita mendapatkan apa balasan dari, tapi karena sebagai tanda syukur, tanda terima kasih kita kepada dia. Dan itu saya kira kita orang Kristiani semua sama, punya pemahaman yang sama bahwa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan-perbuatan baik itu bukan supaya kita masuk surga, tapi sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita pada Allah. Keselamatan itu lebih mahal dari apapun, dan itu saya kira yang sudah dilakukan oleh jemaat di Makedonia. Penderitaan, kesusahan, beban, masalah berat yang kita alami tidak menghalangi keselamatan yang sudah kita terima.
Dan karena itu aku akan selalu berbuat kebaikan, aku akan selalu meluap-luap dalam kegembiraan, aku akan selalu meluap-luap dalam kemurahan. Kenapa? Keselamatan sudah duluan jadi pegangan hidup. Jadi apa malam ini Bapak Ibu? Ya kembali lagi Bapak Ibu. Kalau kita melakukan kebaikan, saya kira kita mau belajar seperti orang Samaria dan belajar seperti orang di Makedonia. Siapa kita? Tak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Saya pun kadang-kadang ngerasa diri makin kesini. Apa aku ini ya? Tak ada rasa juga. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan mengizinkan kita untuk masuk dalam pelayanan ini, udah kita lakukan aja. Kita buat saja. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh jadi orang Samaria. Kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa jadi jemaat di Makedonia. Sehingga nggak ada lagi sumut-sumut di antara kita, nggak ada. Nggak ada lagi perselisihan satu sama lain, nggak ada. Nggak ada lagi merasa iri hati satu sama lain, oh dia gini, enggak. Kenapa? Semua masing-masing sudah memiliki dalam hatinya semangat yang sama. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupku, penderitaan, kesusahan, apapun, aku akan tetap meluap-luap dalam pelayanan. Aku akan lakukan seluruh pengabdianku ini dengan tulus hati, karena aku akan gembira hati melayani semua ini, karena aku tahu aku sudah lebih dulu diselamatkan Tuhan. Ini hutang sebenarnya, kalau mau kasarnya. Ini sebenarnya rasa terima kasih. Ini sebenarnya rasa tahu diri. Kalau engkau tahu diri, engkau bayarlah kebaikan Tuhan. Walaupun sebenarnya engkau tidak takut membayar. Kalau engkau tak tahu malu, ya engkau sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Padahal sudah diselamatkan kita semua. Ada yang nggak diselamatkan Bapak Ibu kita ini semua? Ada? Tidak ragu kita ini. Apakah ada Bapak Ibu malam ini yang tidak diselamatkan Tuhan? Ada? Hah? Tidak. Sampai tidak ragu kita ini. Adakah yang diselamatkan Tuhan? Adalah. Kalau ngapain kita? Kalau aku nggak mau juga jadi pastor nggak nikah. Ya kan? Sudah jadi pastor tak nikah, pendeta tidak masuk surga lagi. Ya, atau yang lain. Bahagialah kita karena iman kita mengajarkan kita keselamatan yang diberikan Tuhan. Tidak ada agama lain. Maaf ya Bapak Ibu. Hanya agama Kristiani yang keselamatan itu beda dengan agama lain. Dijamin oleh darah Yesus Kristus. Selamat untuk Bagas NTT. Terus melayani Tuhan. Semoga tidak mengalami malam jiwa seperti saya. Kami juga tetap setia. Karena Tuhan tidak butuh orang yang hebat, tidak butuh orang yang pintar, tidak butuh cerdas. Tuhan hanya butuh orang yang setia. Setiap pikul salib sampai ke bukit Golgota. Tuhan tidak suruh kita juga sukses. Tuhan tidak suruh kita juga menyelesaikan masalah ini semua. Orang Samaria dia tidak menyelesaikan masalah setelah kejadian dia nolong dan juga kejahatan. Yesus juga apakah dia menyelesaikan masalah? Enggak juga, dia mati di kayu salib. Tapi dia menunjukkan sikap, dia menunjukkan jalan kebenaran, dia menunjukkan komitmen iman. Dia mengajarkan kita satu kesucian hidup yang harus kita ikut. Dan semoga itu menjadi kekuatan bagi kita semua untuk berjalan di jalan ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami boleh belajar Tuhan, kasihani kami, umat-Mu yang lemah dan rapuh ini. Tapi dalam kelemahan dan kerapuhan Tuhan, kami yakin dan percaya Kau memakai kami Tuhan. Kami bukan orang Samaria baik hati Tuhan. Kami bukan juga orang Makedonia Tuhan. Tapi kami ingin Tuhan Kau libatkan dalam pelayanan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai kami Tuhan, membantu kami Tuhan untuk memiliki mata yang peka, untuk memiliki hati yang selalu melihat dan bergerak dan memiliki tangan Tuhan yang siap membantu dengan sukacita Tuhan tanpa bersungut-sungut, dengan berlimpah-limpah kemurahan Tuhan, dengan berlimpah-limpah kegembiraan bersama Engkau anak kami. Terima kasih Yesus, berkat dan karunia-Mu Tuhan kami nantikan selalu dalam hari-hari hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa.